Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Mata kuliah E-Marketing, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan menjawab soal UAS dari E-Marketing. Jawaban yang pertama. Caldwell mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pengguna untuk memilih sendiri pengalaman mereka dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjabatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan-pesan mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen. Dari Caldwell tahun 2013, dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan bagi pemasar. Jawaban yang kedua, dari Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Karena pemasaran digital adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan mereka, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Jawaban nomor 3. Crowdsourcing adalah contoh kuat dari kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Jawaban nomor 4. Yang pertama, hubungan ke jaringan terskripsi yang aman. Yang kedua, masukkan alam website Anda berniat untuk membeli dari alamat jendela browser Anda. Yang ketiga, mengirim barang yang Anda akan membelikannya. Yang keempat, klik tombol yang sesuai untuk membeli item yang telah Anda pilih. Yang kelima, masukkan informasi pengiriman Anda. Anda tidak mungkin memilih harga akhir Anda sampai pada melakukan ini karena website memiliki SIP atau kode pos untuk mengirim biaya pengiriman. Yang keenam, masukkan informasi penagihan Anda. Yang ketujuh, masukkan informasi kartu kredit Anda ini, masuk nama Anda dan nomor kartu kredit, tanggal, kadaluarsa 3 atau 4 digit kode keamanan di bagian belakang kartu kredit. Yang kedelapan, klik yang sesuai untuk menyelesaikan pembelian kartu kredit. Yang kesembilan, cetak layar konfirmasi atau bukti pembelian yang Anda terima setelah menyelesaikan transaksi dan menyimpan bukti pembelian sampai barang tiba. Jawaban nomor 5. Instansi yang terlibat dalam transaksi elektronik adalah sebagai berikut. Yang pertama, bank atau penyediaan layanan elektronik seperti PayPal, tempat dana penggunaan simpanan. Yang kedua, pihak penjual sebagai pihak yang menerima pembayaran. Yang ketiga, pengolah kartu seperti Visa, Mastercard, Gojek, OVO, dan lain sebagainya. Penjelasannya, transaksi elektronik adalah transaksi keuangan yang dilakukan tanpa melibatkan uang fisik. Transaksi elektronik dapat dilakukan dengan beragam cara. Beberapa di antaranya adalah penggunaan mobile banking, internet banking, dompet digital, dan lain sebagainya. Jawaban nomor 6. Yang pertama, business to business atau B2B. Contoh dari e-commerce ini adalah Matarget. Matarget adalah perusahaan software as service atau SaaS yang menyediakan marketing automation tools untuk membantu para markets atau UKM untuk mendapatkan lead sampai konversi dengan mengurangi biaya marketing. Yang kedua, business
to consumer atau B2C. Contoh dari jenis e-commerce ini adalah Matahari Mall, Berli Banking, dan sebagainya. Yang ketiga, consumer to consumer atau C2C. Beberapa e-commerce dengan jenis C2C yang ada di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, JD.id. Yang keempat, consumer to business atau C2B. Contohnya adalah proposal untuk situs atau logo, desain, tulisan, dan sebagainya. Yang kelima, business to administration atau B2A. Contohnya jenis transaksi ini adalah pajak Go.id. Yang keenam, consumer administration C2A. Contohnya Indonesia seperti website resmi milik BPJS dan Direktur Jenderal Pajak. Yang terakhir, online to offline atau O2O. Contohnya seperti Matahari Mall.com. Jawaban nomor 7. Analisis web merupakan lalu lintas atau pengendalian web, berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan membantu kesuksesan situs web jangka panjang. Mengapa website sangat penting? Yaitu untuk mengetahui performa website. Dalam mengaudit atau menganalisis website, banyak yang dinilai seperti keamanan website, SEO, kecepatan website, dan lainnya. Tujuan utama dari melaksanakan analisis web adalah untuk mengoptimalisasi situs web untuk memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik, mengumpulkan data yang benar dan cocok untuk ekstra website atau menganalisis data. Jawaban nomor 8. Email, electronic mail, adalah suatu sarana untuk mengirim dan menerima surat atau pesan dengan format digital melalui jalur jaringan komputer dan internet, e-banking, atau kegiatan melakukan transaksi, pembayaran, dan transaksi lainnya melalui internet dengan website milik bank yang dilengkapi sistem keamanan. E-commerce aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan elektronik komunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Jawaban nomor 9. Judul video, e-marketing, dan strategi pemasaran. Nama pembicara, Korunisa, Dimas Ramadan, dan Pramono. Uraian judul dan materi. Judul internet banking, pengguna internet banking market sebagai alat pemasaran e-marketing. Karakteristik yang harus diperhatikan dalam e-marketing yaitu terjangkauan yang luas, kekayaan informasi, pencapaian global, dan personalisasi. Internet membuat penjual dan pembeli dapat menimbulkan biaya. Keuntungan e-marketing, biaya melalui otomatis dari pengguna media elektronik, respon yang lebih cepat baik untuk end user maupun bagi marketer. Personalisasi, adanya kemampuan untuk pengukuran dan pengumpulan data, memungkinkan adanya interaksi. Kerugian e-marketing, ketergantungan pada teknologi, adanya biaya pembelian karena teknologi yang terus berkembang, isu keamanan dan privasi, akses teknologi yang belum merata terutama di Indonesia. Kompetensi global, transparansi harga sebagai mengakibatkan meningkatnya kompetensi harga. Tujuan e-marketing yaitu mengidentifikasi, mengantisipasi, dan memenuhi kebutuhan customer. Faktor kunci kritis dalam mengimplementasikan strategi pemasaran adalah memahami karakter customer, strategi pemasaran, menjadi target perusahaan,
semestinya customer meliputi umur sosial ekonomi, geografi pekerjaan, karakteristik, faktor budaya dan gaya hidup, strategi pemasaran di mata pembeli. Strategi pemasaran di mata pembeli yaitu kebutuhan dan keinginan pelanggan atau customer need and wants. Biaya pelanggan atau cost to customer, kenyamanan atau conversion, komunikasi atau communication, strategi e-marketing. Strategi e-marketing yaitu Google AdWords, online advertising, online newsletter, media newsroom. Yang terakhir yaitu media newsroom. Demikian jawaban UAS e-marketing dari saya, Cecilia Veronica, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.